warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dari poin dari bab akhlak. Dan poin ini merupakan poin terakhir dari bab adab dan juga akhlak. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk bab yang baru, bab yang keempat, yaitu tentang masalah fil ibadat, yaitu tentang ibadah-ibadah. Nah, dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu poin al-ajzu wal kasalu, yaitu yang maknanya adalah lemah dan juga malas, ya, lemah dan juga malas. Dan boleh jadi bab ini berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Jadi kadang-kadang kita beribadah kok merasa lemah, dan kita kadang-kadang melakukan ketaatan merasa malas, ya. Silakan dibaca bukunya. Bismillah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menulis poin F, yakni lemah dan malas. Seorang muslim tidak akan pernah lemah maupun malas, bahkan teguh dan rajin bekerja serta sangat giat, karena kelemahan dan kemalasan adalah dua akhlak tercela yang Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari kedua akhlak ini. Seringkali beliau SAW berdoa dengan artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sikap pengecut, dan penyakit tua serta kekikiran." Nah, jadi dalam masalah ini, yaitu tentang masalah lemah dan juga malas. Lemah dan juga malas itu termasuk sifat yang tercela, yang seorang muslim berkeyakinan dan harus menjauhi perbuatan yang tercela ini. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau berlindung dari yang namanya sifat lemah dan juga dari sifat malas. Sehingga beliau banyak sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ini diantara doa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan sifat malas dari diri beliau. Yang maknanya adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari sikap lemah, wal kasali, malas, wal jubani, pengecut, wal harami, penyakit tua, wal bukhli, dan juga penyakit kikir. Ya. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya ajiz atau lemah. Ya. Apa maksudnya di sini lemah? Apakah ini khusus untuk orang yang sudah sepuh? Ataukah ini diperuntukkan orang yang sudah umurnya lanjut? Maka disyarah oleh para ulama, di antaranya itu adalah Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang namanya lemah dalam hadis ini itu adalah tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan. Namanya lemah, ya. Jadi lemah itu maknanya adalah tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ini sebagaimana tafsiran dari Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga jikalau ada orang sudah sepuh, umurnya sudah tua, dan orang ini dia itu semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia mampu untuk melakukan kebaikan dan juga ketaatan, maka bukan termasuk lemah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lemah di sini tidak khusus untuk orang tua, orang sepuh. Jikalau walaupun fisiknya itu lemah, tua renta, akan tetapi ketika dia giat beribadah kepada Allah dan mampu melakukan ketaatan kepada Allah, maka bukan termasuk lemah yang dimaksud oleh Nabi. Akan tetapi jikalau ada orang yang masih muda, badannya seger, masih sehat, akan tetapi orang yang muda ini dia tidak mampu melakukan kebaikan, tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan, maka orang yang masih muda ini termasuk kategori lemah yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Makanya ketika di sini, di majelis ini ada banyak orang sepuh-sepuh, sudah umurnya lanjut. Akan tetapi ketika beliau semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan juga ketakwaan, maka panjenengan semuanya yang sepuh bukan termasuk lemah yang dimaksud oleh Nabi. Ya, bukan termasuk lemah yang dimaksud oleh Nabi. Akan tetapi ketika Anda punya teman, ya contohnya teman kuliah, ketika dia itu diajak ketaatan kepada Allah, dia tidak mampu, entah karena tidak punya kekuatan, entah mungkin karena dia hatinya berat, maka walaupun umurnya masih muda, dia termasuk kategori lemah. Ini maknanya al-ajiz. Jadi
dia tidak mampu melakukan kebaikan ataupun ketaatan. Kemudian yang kedua, di antara sikap yang dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal kasali. Ini biasanya penyakitnya anak-anak muda. Wal kasali, atau maknanya itu adalah malas. Ya, malas ini termasuk penyakit yang dijauhi oleh Nabi. Ya, malas. Dan maknanya malas di sini, dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, cuman tidak memiliki motivasi untuk melakukan ibadah. Namanya malas. Badannya masih segar, badannya masih sehat, badannya masih kuat. Akan tetapi ketika badannya itu berbanding terbalik dengan perbuatannya, ternyata perbuatannya tidak ada sama sekali motivasi, dorongan untuk melakukan ibadah kepada Allah, itu maknanya adalah malas. Ya. Makanya kalau ada anak muda, dia badannya masih segar, diajak ke masjid tidak mau, diajak kajian juga tidak mau, diajak berjamaah di masjid juga dia tidak mau. Maka maknanya itu adalah dia malas. Karena badannya masih kuat, tapi ketika tidak ada motivasi dalam hatinya untuk terdorong melakukan ketaatan, maka maknanya dia termasuk kasal atau malas. Ini penyakit yang kedua yang dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wal jubani, yaitu penyakit pengecut. Ya, alias dia itu tidak berani. Maksudnya apa di sini tidak berani? Yaitu ketika ada orang melakukan kemaksiatan, dia tidak berani untuk menasihati. Ini juga termasuk juben, termasuk penyakit pengecut. Ya, contohnya ketika ada teman antum, dia berbuat kemaksiatan, kemudian antum tidak menasihatinya karena sungkan. Nanti kalau saya nasihati, takutnya dia akan pergi. Nanti kalau saya nasihati, dia akan menjauh dariku. Dan ketika saya nasihati, takutnya dia akan malah lari. Dan sikap takut untuk menasihati ini termasuk penyakit juben atau pengecut. Ya, ini juga termasuk penyakit yang dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wala harami, yaitu penyakit tua. Kira-kira apa itu? Kebanyakan penyakit ini ya menimpa orang yang sudah sepuh. Itu penyakit apa? Naam, pikun. Ya. Ini juga termasuk penyakit. Ya, pikun. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari penyakit pikun? Dikarenakan jikalau ada orang yang terkena penyakit pikun, niscaya ingatannya akan melemah. Sehingga secara otomatis ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang dia itu lupa jumlah rakaatnya, lupa kapan dia mulai sholatnya. Namanya pikun. Ya. Sehingga ketika ada orang yang sepuh, umurnya 60 ke atas, akan tetapi Allah memberikan dia kesehatan dan juga ingatan yang kuat, ini termasuk anugerah. Ya. Ketika ada adzan berkumandang, dia ujuk-ujuk ke masjid. Ketika waktunya ngaji, dia ikut ngaji. Ketika waktunya baca Quran, dia baca Quran. Masya Allah. Ketika ada orang tua yang melakukan seperti ini, maka itu termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Ya, namanya penyakit tua atau pikun. Cuman kadang-kadang penyakit ini tidak hanya
menimpa orang tua. Anak yang masih muda kadang-kadang juga sering lupa. Ya. Ketika waktunya kajian, dia futsal. Ketika jadwalnya ngaji, dia asik main game. Dan ini juga termasuk penyakit pikun. Lupa kalau waktunya beribadah kepada Allah. Ya. Ini penyakit yang keempat yang dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penyakit yang kelima, wal bukhli, yaitu kikir atau pelit atau medit, ya, yaitu orang yang tidak mau bersedekah di jalan Allah. Namanya kikir, pelit atau medit. Kemudian dibaca, beliau sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar beramal dengan diam, yang artinya bekerja giatlah pada apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Janganlah lemah bila sesuatu menimpamu, maka jangan kamu katakan, andaikan saya berbuat begini, niscaya akan begini. Akan tetapi katakanlah, Allah telah menentukan apa yang Dia kehendaki, maka Dia laksanakan. Sebab kata andaikan atau seandainya akan membuka pekerjaan setan. Naam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar umatnya senantiasa giat bekerja dan juga giat beramal saleh. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rajin bekerjalah kalian apa yang bermanfaat untukmu. Ya, ini termasuk di antara sikapnya orang mukmin. Jadi etos kerjanya itu tinggi, dia rajin bekerja dan juga rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jikalau ada orang yang sudah menikah dan statusnya sebagai seorang suami, tapi qadarullah dia nggak kerja karena dia itu malas, ini termasuk di antara perbuatan yang dibenci oleh Nabi. Karena suami kewajibannya itu adalah menafkahi keluarganya dan juga menafkahi istri anaknya. Sehingga jika ada suami dia tuh nggak mau kerja karena malas dan istrinya justru malah yang kerja, itu terbalik. Dan itu termasuk di antara perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Maka disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah ibn Amr, kafa bil mar'i isman an yudayyi man yakutu. Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Jadi kalau ada seorang suami, dia lalai tidak ngasih nafkah kepada istrinya ataupun anaknya, ini juga termasuk di antara perbuatan dosa. Karena sikap orang mukmin, orang muslim, itu adalah etos kerjanya tinggi. Ya, kerja untuk dunia dan juga beramal soleh untuk akhirat. Sehingga jikalau Anda punya keluarga dan Anda memberikan nafkah kepada keluarga, entah kepada anak Anda ataupun istri, itu termasuk di antara infak atau nafkah yang pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Dibandingkan dengan nafkah di jalan Allah dan juga nafkah membebaskan budak dan nafkah diberikan kepada fakir miskin, maka nafkah yang diberikan kepada keluarga itu pahalanya lebih besar. Ya, makanya kalau Anda punya tanggungan kewajiban nafkah kepada keluarga, yang diutamakan itu adalah keluarganya dulu. Ketika keluarganya sudah tercukupi kebutuhan primernya atau kebutuhan sehari-harinya ataupun sekundernya, baru Anda
diperkenankan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Jadi infak yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Baru kalau sudah tercukupi di keluarga, boleh bersedekah untuk fakir miskin. Ya, ini diantara faidahnya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita kerja, keluar rumah, kita pasrahkan rezeki kita kepada Allah. Dan kewajiban kita ketika kita kerja, itu senantiasa hati kita itu bergantung kepada Allah. Ya, senantiasa meminta rezeki kepada Allah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jikalau kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan lau atau seandainya. Ya. Maknanya apa di sini? Jadi seandainya itu hukumnya boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, diperinci. Hukumnya diperinci. Dan seandainya yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tafsiran yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, itu adalah ucapan seandainya karena memprotes syariat. Ini enggak boleh. Ya. Jadi yang pertama, seandainya yang enggak diperbolehkan itu adalah seandainya dalam rangka memprotes syariat, itu enggak boleh. Seperti apa? Seperti seandainya judi itu halal, niscaya saya akan cepat kaya. Ini enggak boleh. Karena ini sama saja dia memprotes syariat yang Allah tetapkan. Ini macam seandainya yang pertama. Dan yang kedua, seandainya yang tidak dibolehkan atau diharamkan itu adalah seandainya dalam rangka menentang takdir. Ya. Seandainya dalam rangka menantang takdir. Contohnya apa di sini? Contohnya ada seperti mungkin di antara teman-teman kita ada yang cari kerja. Kemudian dia dipanggil oleh lembaga yang membutuhkan karyawan. Maka dia dipanggil, "Mas, alhamdulillah lamaran panjenengan sudah saya terima dan nanti interviewnya akan dilakukan besok." Ya, hari Selasa. Qadarullah ketika hari hanya yaitu hari Selasa, Allah berikan ujian Anda, yaitu Anda terkena sakit. Ya, contohnya seperti sakit demam, sakit flu. Dan gara-gara sakit ini Anda nggak bisa berangkat interview dan mengatakan seandainya saya tidak sakit, niscaya saya bakal keterima kerja. Ini Anda yang nggak boleh, yaitu andai menentang takdir. Ya. Dan walaupun kenyataannya pahit, gara-gara sakit Anda tidak diterima kerja, boleh jadi itu merupakan takdir yang baik yang Allah berikan kepada panjenengan. Boleh jadi. Karena kalau Anda paksakan, ya, boleh jadi kalau dipaksakan dan termasuk takdirnya Allah, ya. Keluar untuk interview, tiba-tiba di jalan raya ketabrak, des. Akhirnya dia naudzubillah sakit, cacat, ya. Maka hukum seandainya untuk menentang takdir itu hukumnya haram. Dan ketika Allah memberikan ujian itu pasti baik untuk hambanya. Walaupun kita sebagai seorang hamba kadang-kadang tidak tahu hikmahnya. Yang penting husnudzon,
pasti ini baik untukku, pasti. Ini seandainya yang kedua. Dan yang ketiga, seandainya dalam rangka penyesalan, ini juga hukumnya haram. Ya, seandainya dalam rangka penyesalan. Seperti apa contohnya? Seperti jika jenengan punya motor, kemudian Anda mau berangkat kuliah atau kerja. Qadarullah, ketika motornya melaju, bannya tergelincir oleh kerikil, kemudian jatuh, dan Anda sakit. Maka habis itu Anda mengatakan, seandainya saya tidak lewat jalan ini, niscaya saya tidak akan jatuh. Dan ini hukumnya juga haram. Karena andai di sini sama saja dia tidak menerima takdir yang Allah berikan. Walaupun hanya sebagai ungkapan penyesalan. Ya. Ini juga nggak boleh. Jadi jenis kedua, ketika yang pertama itu nggak boleh. Dan jenis yang keempat, seandainya di sini tergantung dari niatan. Ya, tergantung dari niatan. Dia bisa berubah menjadi dosa dan bisa berubah menjadi dibolehkan. Bagaimana contohnya? Contohnya itu adalah seperti seandainya dalam rangka untuk berangan-angan. Ini sesuai dengan niatan. Jikalau niatannya itu jelek, contohnya, seandainya saya punya mobil Lamborghini, punya mobil yang mewah, rumah yang megah, niscaya saya akan mudah punya pacar. Ini seandainya yang nggak boleh, karena condong ke maksiat. Kalau dia tuh punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, niscaya digunakan untuk maksiat. Ini nggak boleh. Akan tetapi jika seandainya di sini digunakan untuk ketaatan, maka diperbolehkan. Contohnya, seumpamanya atau seandainya saya kaya raya, niscaya saya akan menyantuni anak yatim. Niscaya akan saya bersedekah banyak. Dan niscaya saya akan menginfakkan sebagian harta saya di jalan Allah. Ini hukumnya boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Yaitu seandainya jikalau dia digunakan untuk ketaatan. Ya, ini jenis yang keempat. Jadi seandainya itu ada 4 macam ya. Yang pertama dalam rangka apa? Apa? Memprotes syariat, hukumnya haram. Yang kedua dalam rangka menentang takdir, hukumnya haram. Yang ketiga penyesalan, hukumnya haram. Dan yang keempat apa? Tergantung niatan. Sahih. Ya, ini tafsiran dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Walakin, akan tetapi, kul katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini ucapan ketika kita mendapati antara realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, contohnya seperti ada seorang ikhwah, dia melamar seorang akhwat, seorang gadis. Ekspektasinya luar biasa besarnya. Insya Allah saya akan diterima. Kalau diterima, insya Allah saya akan menikah. Ternyata qadarullah dia dihubungi oleh orang tua si akhwat, bahwasan si ikhwan tidak diterima. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Senang atau bahagia? Hancur. Naam. Sahih. Ya, sahih. Maka jikalau tidak sesuai dengan harapan Anda, maka Anda boleh mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan harus husnudzon, bahwasanya boleh jadi dia bukan
jodoh Anda, tapi Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik daripada dia. Husnudzan. Ya. Husnudzan. Ya. Fa inna law taftahu amala syaiton. Dikarenakan ucapan lau atau seandainya itu bisa membuka pintu amal perbuatan syaitan. Ya, ini diantara ucapan dari perkataan lau. Kemudian, karena itu seseorang muslim tidak akan ditemukan sebagai seseorang yang lemah maupun malas, sebagaimana tidak ditemukan sebagai seorang pengecut, kikir maupun bakhil. Maka mana mungkin dia hanya duduk berpangku tangan tanpa beramal, atau meninggalkan semangatnya bekerja untuk sesuatu yang sangat bermanfaat baginya, padahal dia beriman dengan aturan Allah, yakni sebab akibat, dan aturannya pada sunatullah di dalam raya ini. Seorang muslim tidak akan bermalas-malasan karena dia beriman kepada seruan Allah agar berlomba di dalam firman-Nya, yakni dengan arti berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Rabb dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Hadid 21. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin 26. Seorang muslim. Cukup ya. Oleh karenanya ya ikhwah, seorang muslim dia tidak boleh memiliki sikap lemah dan juga sikap malas. Lebih-lebih dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada hambanya agar hambanya senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau masalah surga, masalah akhirat, kalau bisa kita jangan ngalah. Ya. Dan kalau bisa justru kalau masalah akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Ya. Sehingga jikalau ada orang dia sehari bersedekah 1.000, maka kita 2.000. Dan jikalau ada orang dia itu sregep ngaji, sudah khatam Al-Quran, maka kalau bisa khatam Al-Quran, iya, sregep ngaji juga iya, plus bisa hafal hadis dan juga mengamalkan. Jadi kalau bisa masalah akhirat kita berlomba-lomba. Termasuk apa ya ikhwah? Termasuk ketika masuk ke shaf yang pertama. Itu juga termasuk kebaikan. Jangan malah monggo jenengan dulu saja yang di shaf pertama, saya tak di belakang saja. Jangan. Kalau dalam Islam yang namanya kebaikan, justru kalau bisa kita yang harus duluan. Jangan malah memberikan kepada yang lainnya. Ya, ini dalam masalah kebaikan harus berlomba-lomba. Kemudian, seorang muslim bukanlah seorang penakut maupun pengecut, karena ia telah meyakini ketentuan Allah, beriman dengan takdir, dan mengetahui bahwa apa yang mengenainya tidak akan luput darinya, dan apa yang tidak ditentukan untuknya tidak akan mengenainya bagaimanapun keadaannya. Seorang muslim juga tidak akan bermalas-malasan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, karena ia telah mendengarkan bisikan Al-Quran tentang hal ini. Dan apa saja kebajikan dan mereka kerjakan, maka sekali-sekali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Ali Imran 115. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil 20. Ini termasuk di antara motivasi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jikalau ada seorang muslim, dia rajin beramal ibadah, rajin melakukan ketaatan kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat akan memberikan balasan yang banyak, entah berupa pahala dan juga berupa surga. Ya, jadi setiap satu kebaikan Allah pasti akan membalasnya. Kemudian, beberapa gambaran sifat malas dan lemah.
Nomor 1, jika seseorang mendengar seruan azan untuk sholat, dia tidak menjawab, tidak segera memenuhi, disibukkan oleh tidurnya, obrolan atau pekerjaan yang tidak penting, sehingga waktu hampir habis, baru dia menegakkan sholat sendirian di akhir waktunya. Jadi yang pertama, di antara bentuk-bentuk kemalasan yang kadang-kadang kita lakukan itu adalah jikalau ada muadzin mengumandangkan azan, maka kita atau mungkin sebagian teman kita, dia tidak langsung menghadiri untuk melakukan sholat jamaah, namun justru dia sibuk dengan perkara dunia, entah dengan tidur, entah dengan ngobrol, ataupun dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan jika ada orang lebih mengutamakan dunianya daripada seruan azan, maka itu maknanya ini termasuk tanda-tanda malas pada diri seorang hamba. Ya, jadi malas itu mengalahkan akhirat untuk dunia. Dia rela melakukan amal dunia, namun dia meninggalkan amal akhiratnya. Namanya malas. Sehingga di antara tanda orang rajin, ketika azan dikumandangkan, langsung dia bersegera ke masjid, langsung dia itu mengambil wudhu dan juga melakukan sholat sunnah. Ini termasuk di antara tanda-tanda orang yang rajin beribadah. Kemudian yang kedua, seseorang menghabiskan waktu 1 jam atau beberapa jam dengan nongkrong di kedai-kedai kopi, atau di kursi-kursi goyang, atau jalan-jalan pasar, atau di jalanan. Padahal dia memiliki tugas yang harus dikerjakan segera, namun dia menundanya dan tidak dikerjakan dengan segera. Ini contoh yang kedua ya, yang kadang-kadang mungkin kita melakukannya, yaitu orang yang menghabiskan banyak waktu untuk nongkrong. Ya, biasanya ini pemuda, entah di kafe, entah di warung kopi, ataupun dia menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan. Ya, maka waktu yang habis ini digunakan untuk dunia dan dia lalai melakukan ibadahnya, maka sama saja dia telah malas melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya ya, kalau kita dapati biasanya warung-warung kopi ataupun kafe itu jarang sepinya, lebih-lebih pada waktu malam hari. Sampai-sampai pada waktu tengah malam, jam 12 malam makin ramai. Sampai anak ini atau orang yang nongkrong, dia pulang jam 2 malam. Akhirnya karena dia itu asik nongkrong di kafe, maka subuhannya menjadi terbengkalai. Ketika waktu azan, dia tidak bangun subuh. Dan ketika sholat subuh dijalankan, dia tidak berjamaah di masjid. Gara-gara terlalaikan dengan kehidupan dunia yang menggiurkan. Ya, ini biasanya anak-anak muda ya, waktunya habis hanya untuk nongkrong. Yang ketiga, seseorang meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat seperti belajar ilmu bertani, membangun pemukiman, atau pengaturan rumah, dan pekerjaan lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Namun dia meninggalkan dengan alasan usianya yang lanjut, atau dia merasa kurang menguasai bidang itu, atau beralasan bahwa pekerjaan itu memerlukan waktu yang lapang dan lama, dan hari-hari berlalu, tahun demi tahun meninggalkannya. Namun tiada satupun amal yang bermanfaat yang dia hasilkan di dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Yang ketiga, di antara bentuk-bentuk lemah dan juga kemalasan itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang bermanfaat. Ya, seperti mencari ilmu ataupun ilmu bercocok tanam atau pertanian ataupun ilmu dunia. Ini termasuk di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih ilmu akhirat seperti dia itu mengaji, seperti ikut taklim ataupun kajian. Ini lebih ditekankan. Sehingga jikalau ada orang meninggalkan ilmu akhirat,
dan juga ilmu dunia karena malas, ya, maka hukumnya termasuk di antara tanda-tanda dia memiliki penyakit lemah dan juga kemalasan, ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amal ibadah akhirat, dan kita tidak boleh lupa untuk bagian di dunia. Jadi akhirat iya, dunia juga iya. Kemudian yang keempat, seseorang diberi kesempatan yang baik dan mulia seperti kesempatan menunaikan ibadah haji, dan dia mampu melakukannya, namun dia tidak mau berhaji, atau di saat ada orang yang tertimpa kesulitan dan dia mampu menolongnya, namun ia tidak mau menolong, atau seperti orang yang mendapat kesempatan memasuki bulan Ramadan, namun dia tidak menggunakannya, menggunakan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan sebaik-baiknya, atau masih disertai kedua orang tua yang sudah lemah dan amat tua, atau salah satunya sedangkan dia mampu untuk berbakti, berbuat baik dan merawat sebaik-baiknya, namun dia tidak berbuat baik maupun berbakti sebaik-baiknya karena lemah dan malas itu tadi, karena kikir, bakhil atau durhaka. Nauzubillah. Nah, jadi yang keempat di antara sikap malas itu adalah jikalau ada orang diberi kesempatan, di depannya itu ada sekali banyak amal-amal ibadah, seperti berhaji. Dia mampu, namun tidak mau berhaji. Dan ketika ada seseorang masih punya dua orang tua, masih komplit, namun dia tidak mau berbakti kepada keduanya gara-gara dia malas, ini juga termasuk di antara perbuatan dosa. Jadi ketika Allah masih memberikan antum kesempatannya ikhwah, antum masih punya dua orang tua yang lengkap dan umurnya sudah lanjut, kalau bisa jangan antum sia-siakan kedua orang tua antum. Karena dua orang tua ini ikhwah termasuk di antara pintu-pintu surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau orang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir, yang kelima, seseorang mendiami rumah yang kumuh dan hina. Dia tidak mau mencari rumah lain yang lebih layak untuk menjaga agamanya, melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Nah, jadi yang kelima ini ikhwah, jika antum tinggal di kos-kosan atau kontrakan, qadarullah kok lingkungannya itu banyak sekali kemaksiatannya, entah masyarakatnya suka berjudi, entah masyarakatnya suka minum minuman keras, entah masyarakatnya suka berbuat kemaksiatan, maka hukumnya kalau bisa antum berhijrah, alias antum pindah rumah. Dikarenakan kalau antum tinggal di tengah-tengah orang yang suka kemaksiatan, boleh jadi kemaksiatannya itu akan nular kepada antum. Makanya kalau bisa ketika antum tinggal itu cari lingkungan yang islami, lingkungan yang bisa memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.